Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelas 10 2 SMA Negeri 67 Jakarta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Nurkumaira. Nama saya Akur Sebaski Bintoro. Nama saya Leci Kusani. Nama saya Ahmad Kalakandi. Nama saya Mikal Awal Dua Bangsa. Nama saya Tiara Penjina Prema. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan mekanisme gunung berapi. Jadi di sini sebelum membuat gunung berapinya, aku mau kasih tahu dulu nih bahan-bahannya. Yang pertama ada tanah di sini untuk membentuk gunung secara fisik. Lalu yang kedua di sini ada deterjen. Ini untuk memberikan efek busanya ya. Lalu di sini ada cuka untuk memberikan zat asam dengan baking powder. Lalu kemudian di sini ada pewarna makanan untuk ini ya, mewarnai langkahnya. Lalu di sini ada cat akrit, cat akrilik. Akrilik ini buat untuk hiasan gunungnya agar lebih terlihat nyata. Jadi aku mau jelasin alat yang digunakannya. Yang pertama ini kerdus. Kerdus untuk alat dasar. Yang kedua botol untuk wadah kreasinya. Yang ketiga ada gunting untuk memotong kerdus sama botol. Yang ketiga ini selatif atau lakban untuk pengulat kerdus. Oke guys, di sini aku bakal mulai ngejelasin gimana cara buatnya. Pertama kita udah ada kardusnya seukuran kayak gini yang udah kita potong. Dari situ aku mau ngerekatin kardusnya pakai lakban. Nah, di sini kita udah ada botol yang udah aku potong ya. Selanjutnya kita bakal mengupuk atau menempelkan tanah-tanah ini ke botol. Tempelin aja. Oke guys, jadi gunungnya ini udah jadi, belum dicat sih. Jadi kita itu tadi kan botolnya tuh sekitar segini dan kita memotong karena untuk media tanahnya ini kita kurang. Selanjutnya kita mau ngecat gunungnya. Jadi kita ngebutuhin warna ini dan kemudian ini dan kita mulai. Jadinya pakai palet juga ya untuk naruh catnya. Jadi di sini saya akan menuangkan baking powder ke dalam botol ini. Di sini juga ada pewarna makanan. Ada pewarna makanan oranye dan juga merah tua. Dan tentunya ada deterjen bubuk dikarenakan kita tidak jadi menggunakan deterjen cair. Nah, selagi Abai menuangkan bahan-bahannya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme letusan Gunung Merapi. Yang pertama adalah pembentukan magma. Magma terbentuk jauh di bawah permukaan bumi akibat suhu yang tinggi dan mengakibatkan mantel-mantel bumi itu meleleh. Yang kedua ada kenaikan magma. Magma yang lebih ringan di batuan sekitarnya akan naik ke atas dan terkumpul di kantong magma di bawah permukaan bumi. Oke guys, jadi sekarang aku mau jelasin nih proses terbentuknya gunung berapi. Yang pertama, dikarenakan pergerakan lempeng tektonik, bumi ini terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang mengapung di atas mantel yang panas dan kental. Pergerakan lempeng-lempeng ini dapat menyebabkan zona subduksi atau konvergen, yaitu ketika lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menujam ke bawah lempeng benua.
Proses ini menyebabkan batuan dimantel, meleleh, dan membentuk magma. Kemudian ada zona divergen, yaitu ketika dua lempeng saling menjauh, celah yang terbentuk memungkinkan magma naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi baru. Dan ada titik panas atau hotspot. Beberapa gunung berapi terbentuk di atas hotspot, yaitu area di mantel bumi yang sangat panas. Magma dari hotspot ini dapat membentuk kerak bumi dan membentuk gunung berapi, seperti yang terjadi di Kepulauan Hawaii. Yang kedua, naiknya magma ke permukaan. Magma yang terbentuk karena peleburan batuan di mantel bumi akan naik ke permukaan melalui celah-celah di kerak bumi. Proses ini terjadi karena magma memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan batuan di sekitarnya. Yang ketiga, pembentukan gunung berapi. Ketika magma mencapai permukaan, ia akan keluar sebagai lava dan mendingin, membentuk lapisan batuan. Akumulasi dari lapisan-lapisan ini selama jutaan tahun akan membentuk gunung berapi. Dalam inti gunung, resi cuka dan baking powder akan menghasilkan busa dan gas karbon dioksida yang menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Kemudian di sini seiring waktu gas-gas seperti karbon dioksida dan juga uap air akan meningkatkan tekanan di dalam kantong magma. Kemudian di sini ketika tekanan ini melebihi kekuatan batuan penutup di permukaan, maka batuan pecah dan magma akan menyembur keluar sebagai lava, abu, dan gas panas lainnya. Sekarang aku mau jelasin nih bagian-bagian gunung berapi saat ia erupsi, yaitu ada awan panas, campuran batu, pasir, dan abu vulkanik. Kemudian ada bom vulkanis, yaitu material vulkanis berupa batu yang terlontar saat letusan. Ada pipa kepundan, yaitu saluran di leher gunung berapi tempat magma meletus. Dan ada celah retakan. Celah retakan adalah retakan di pinggang gunung yang alirkan lava. Kemudian ada kawah, yaitu lokasi di puncak gunung tempat keluarnya magma. Dan ada lava, magma yang mengalir dari kawah menuju tempat lebih rendah. Dan ada dapur magma, yaitu ruang bawah tanah berisi batuan yang meleleh menjadi magma. Yuk kita ketahui 4 tingkatan level gunung berapi sebelum erupsi. 1. Normal. Gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Ini masih level dasar. 2. Waspada. Ada peningkatan kegiatan seismik secara intensif, perubahan secara visual, atau aktivitas kawah. Aktivitas ini dapat berlanjut ke letusan. 3. Siaga. Menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas. Perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Ini di atas level normal ya. Dan yang keempat adalah awas. Gunung berapi sedang meletus atau pada keadaan kritis, dimulai dengan abu dan uap. Berpeluang terjadinya letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Krakatau adalah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung ini dikenal karena letusan dahsyatnya pada tahun 1883 yang merupakan salah satu letusan gunung berapi paling besar dan mematikan dalam sejarah modern. Abu vulkanik dari letusan tersebar ke atmosfer dan mengganggu iklim global selama beberapa tahun. Suhu bumi sempat turun karena sinar matahari terhalang oleh debu vulkanik. Gunung Krakatau terbentuk karena aktivitas tektonik dan vulkanik di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu zona dengan aktivitas gempa dan vulkanisme tinggi.
Proses geologisnya yang pertama adalah subduksi lempeng. Lempeng Indo Australia bergerak ke arah utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menghasilkan tekanan dan suhu tinggi yang mencairkan batuan di mantel bumi membentuk magma. Kemudian, magma naik ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi dan membentuk gunung api di dasar laut. Setelah erupsi berulang kali selama ribuan tahun, gunung api ini muncul di atas permukaan laut dan menjadi Gunung Krakatau.